Buat kamu para fresh graduate IT yang insecure karena kamu nggak jago ngoding, atau kamu yang pengen switch karir menjadi seorang IT project manager, khususnya buat kamu yang nggak punya latar belakang IT, tenang, kamu nonton video yang tepat. Karena di video kali ini aku bakal beberkan tentang jalur rahasia supaya kamu bisa bekerja di perusahaan IT sebagai IT project manager, meskipun kamu itu adalah fresh graduate ataupun orang-orang yang berasal dari background non-IT. Ini benar-benar jalur orang dalam ya, karena kebetulan aku sendiri contoh realnya. Yuk kita bahas. Nggak afdol ya kalau misalkan aku nggak perkenalan diri secara singkat dulu, karena tadi sudah sempat ngasih clue ya, kalau aku tuh sebenarnya contoh nyata dari kasus ini. Ya, nama aku Andra, aku adalah lulusan dari sistem informasi, dan sekarang aku kerja sebagai IT Project Manager di sebuah IT agency di daerah Malang. Dan sebagai IT Project Manager, aku sudah berkarir selama 5 tahun, dan percaya atau nggak, aku ini nggak jago ngoding guys. Bahkan di posisi pertamaku aku bekerja di IT agency, aku nggak sebagai IT Project Manager, tapi aku start dari UI UX designer. Nah, mulai dari step yang pertama, ini adalah mempelajari fundamental dari IT. Di sini kamu minimal perlu memahami istilah-istilah umum yang ada di IT, mulai dari API, back-end, front-end, UI UX, dan juga semacamnya. Tapi kalau kamu lulusan IT, kamu harus bersyukur karena kamu pasti minimal tahulah tentang lingkup dari IT itu sendiri seperti apa. Tapi kalau kamu orang yang berasal dari non-IT, yang sebelumnya bekerja di bidang di luar IT, nah aku sarankan kamu bisa belajar dari beberapa course atau baca-baca tentang IT. Nah, aku punya rekomendasi buat kamu yang mau memperdalam fundamental IT. Nah, ini ada course dari Harvard CS50, dan ini kamu bisa pelajari secara gratis, dan ini materinya ya materi Harvard guys, tapi dikemas secara gratis dan legal untuk dikonsumsi khalayak umum. Aku sematkan linknya di deskripsi, jadi kamu yang mau cari tahu, kamu bisa baca-baca selengkapnya ya. Jadi intinya kamu nggak perlu jago tentang IT, kamu hanya perlu paham fundamentalnya aja. Minimal kamu bisa nyambung lah ngomong dengan tim teknis, dan penting juga nih kamu bisa mentranslate bahasa-bahasa yang terkesan teknis yang kamu bicarakan dengan developer untuk bisa kamu terjemahkan ke bahasa yang lebih manusiawi, yang lebih user-friendly kepada klien. Nah, step kedua adalah mempelajari tentang manajemen proyek itu sendiri. Kamu di sini bisa mulai dari hal-hal yang paling basic, ya, seperti penyusunan Gantt, timeline, kemudian membuat breakdown task itu seperti apa, gitu-gitu ya. Nah, kamu juga bisa kulik-kulik tentang tools yang sering dipakai oleh para IT project manager untuk memanage proyek mereka, seperti Trello, Jira, ClickUp, Notion, dan lain-lain. Tapi tentunya kamu nggak perlu semuanya dipelajari ya, hanya kamu coba-coba aja secara sekilas, yang penting kamu tahu poin dari tools-tools tersebut. Kalau aku bisa saranin, kamu bisa mulai dari mempelajari tools Jira ya, karena Jira ini sudah umum banget dipakai di agency IT dan juga para project manager IT. Kalau kamu ingin belajar tentang project management di IT khususnya, nah tentunya kamu bisa berkunjung ke channel ini ya, karena di channel ini juga nanti aku bakal share tentang pengetahuan manajemen proyek secara gratis. Aku bakal bedah satu persatu, dan stay tune ya, semoga aku bisa konsisten untuk upload di channel ini. Skill manajemen proyek itu penting, tapi nggak kalah penting kalau kamu juga baca-baca tentang pengalaman IT Project Manager Senior, khususnya di bagian studi-studi kasusnya, supaya kamu itu bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, guys. Jadi kamu bakal tahu masalah-masalah yang mereka dapatkan itu seperti apa, di real study case dari proyek itu sendiri seperti apa, dan jangan sampai kamu jatuh di lubang yang sama dengan mereka, guys. Aku juga mau kasih info ke kamu semua, bahwasanya aku juga sedang build sebuah produk digital. Di produk ini akan membahas tentang kesalahan yang aku perbuat ketika aku menjadi IT Project Manager selama 5 tahun, guys. Jadi di situ nanti dibahas kesalahan apa yang aku perbuat, kemudian solusinya seperti apa, kemudian ceritaku dalam menghandle proyek itu seperti apa. Nah, nanti aku tuangkan di situ dengan harapan ketika kamu membaca, kamu itu bisa tahu dan bisa memitigasi resiko dari case kesalahan yang sudah aku perbuat, guys. Jadi kamu nggak perlu jatuh di lubang yang sama. Nah, buat kamu yang tertarik, kamu bisa wishlist di link yang aku sematkan di deskripsi video ini. Nanti kamu bakal dapat harga spesial, guys. Ini kuotanya terbatas ya, jadi kapanpun bisa aku tutup akses wishlistnya. Dan kalau kamu ternyata telat untuk daftar wishlist, ya berarti kamu nanti bakal dapat harga normal ya. Yuk lanjut ke step 3. Nah, step 3 ini nggak kalah penting karena beda klien, beda proyek, beda kompleksitas dari proyeknya, itu menentukan pendekatan yang akan kita pilih untuk alur kerja dari proyek itu sendiri. Jadi yang aku maksud dengan pendekatan itu ya, kalau di proyek IT atau manajemen proyek pada umumnya, itu ada beberapa pendekatan, mulai dari waterfall, agile, iteratif, ataupun incremental. Contohnya nih, kalau kamu ditugaskan di sebuah proyek yang skalanya itu besar, kompleks,
kemudian permintaan dari klien itu berubah-ubah, nah, kamu nggak mungkin untuk memilih pendekatan waterfall, karena itu akan menjadi penghambat gitu ya. Nah, kamu lebih tepat untuk memilih pendekatan agile. Agile ini cocok banget untuk requirement seperti itu. Nah, di tiap pendekatan itu biasanya juga dipecah-pecah menjadi beberapa metode turunannya gitu ya. Seperti kalau pendekatan Agile itu metodenya itu ada Scrum, Kanban, Extreme Programming, dan lain-lain. Nah, kita sampai di step 4, yaitu melatih soft skill. Kalau boleh jujur nih, sebagai IT PM, salah satu kuncinya itu adalah mempelajari soft skill, guys. Dari awal aku menjadi IT Project Manager, sampai detik ini pun aku masih berusaha untuk mengasah kemampuan soft skillku. Karena kita seringkali berhubungan dengan tim internal, klien, bahkan atasan kita sendiri. Nah, contoh soft skill yang berguna di IT Project Management itu adalah mulai dari komunikasi, leadership, negosiasi, time management, problem solving, critical thinking, dan juga sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, ini gimana caranya kamu bisa mengcombine keseluruhan dari soft skill tersebut untuk menjadi satu skill set yang menjadi senjata kamu sebagai IT Project Manager ya. Karena setiap hari kamu bakal diketemukan dengan case-case yang baru yang kamu itu dituntut untuk bisa menyelesaikannya gitu ya. Nah, kalau misalkan komunikasimu kurang bagus, maka kamu akan kemungkinan untuk melakukan banyak misinformasi, miskomunikasi dengan tim internal ataupun dengan klien. Problem solving ini juga penting banget ya, karena untuk memecah kebuntuan ataupun hambatan di tengah jalan. Negosiasi itu juga penting banget, guys. Ya, kamu nggak bisa seterusnya itu mengiyakan apa yang diminta oleh klien. Jadi kamu harus pilah-pilah dulu, kamu harus negosiasikan mana yang benar-benar align dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan gitu. Karena klien itu juga sebenarnya nggak paham-paham banget tentang apa yang mereka inginkan gitu. Mereka hanya, ya udah langsung tembak aja mau ini, mau ini, mau ini. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu mana nih cara atau pendekatan yang pas supaya mencapai goals dari bisnis proses yang mereka inginkan. Gitu ya. Nah, kita sampai di step kelima, yaitu tentang membangun portfolio dari manajemen proyekmu. Nah, step kelima ini bisa dibilang nggak wajib banget ya. Tapi kalau kamu misalkan punya, dan kamu sudah memiliki portfolio di real case study, maka ini menjadi game changing banget buat kamu ya. Apalagi kamu yang memang berniat untuk bekerja di IT Project Management. Karena ini menjadi nilai plus banget di mata recruiter nantinya. Contohnya nih, kalau misalkan kamu punya pengalaman untuk memanage sebuah proyek dan kamu menjadi IT Project Manager-nya di situ, maka kamu bisa mulai untuk buat portfolionya. Kamu jelasin juga pendekatan manajemen proyek apa yang kamu pakai di situ, menggunakan pendekatan agile kah, waterfall kah, kemudian hambatan-hambatan apa aja yang terjadi di tengah proyek, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan hambatan itu, dan apakah output dari proyek itu sesuai dengan goals awalnya. Nah, di sini aku sarankan kamu bisa pakai project yang real case study ya, guys ya. Bukan case study yang fiktif. Karena menurutku pribadi, untuk portfolio yang case study-nya fake itu nggak bisa menjadi acuan ya, nggak bisa menjadi nilai plus di mata recruiter. Karena di mata recruiter sebenarnya mereka mengedepankan gimana caranya kamu memanage proyek dari yang awal mula banget, dari nol, sampai proyek itu berhasil mencapai tujuannya. Sebenarnya itu sih yang ingin diketahui oleh para recruiter ya. Nah, itu tadi jalur cepat menjadi seorang IT Project Manager untuk pemula. Ingat, video ini adalah sebagai guidance aja, sebagai pembimbing kamu, tapi jangan juga ditelan mentah-mentah ya. Jadi kalau kamu merasa skill teknismu nggak mumpuni, kamu jangan mundur dulu ya. Kesempatan masih terbuka lebar untuk kamu yang tertarik menjadi seorang IT Project Manager. Semoga tips ini bisa membantu kamu. Tapi kalau misalnya kamu masih kesulitan ya, yang pengen ngelamar sebagai IT Project Manager, kemudian pengen menanyakan seluk-beluk tentang IT Project Manager ya, ataupun untuk kamu yang butuh bimbingan secara langsung supaya kamu bisa segera mendapatkan pekerjaan sebagai IT Project Manager, aku juga buka private mentoring ya. Buat detail lengkapnya, kamu bisa klik link di deskripsi video ini. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar kenapa alasan kamu pengen menjadi IT Project Manager. Mungkin dari beberapa komentar nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Thank you, selamat bertemu di video-video selanjutnya.